Dia tuh langsung menghantam dengan sangat keras dan Jepang tuh juga langsung ikut tumbang. Jadi US dan Jepang juga baku hantam sampai Jepang juga tumbang. Jadi Oke cuy, jadi kali ini gue bakal ngebahas apa kesalahan paling kritis yang menyebabkan kekalahan Jerman selama Perang Dunia Kedua. Yang awal-awal tuh ternyata di sel penjaranya di Nuremberg itu Menteri Luar Negeri Hitler ya, yang namanya tuh Joachim von Ribbentrop, menulis sebuah memoir singkat mengeksplorasikan alasan kekalahan Jerman saat itu. Dia memilih 3 faktor ya yang menurutnya penting. Dengan berjudul kekuatan perlawanan, ada 3 tuh. Yang pertama tentara merah yang tak terduga, kedua persediaan besar persenjataan Amerika, dan keberhasilan kekuatan udara sekutu. Nah sebelum itu gue mau lanjut dulu nih, tapi gue mau kasih kalian ilustrasi kecil seperti ibaratnya sebuah keributan di bar. Sifatnya Jerman ini nih, kalau kalian mau tahu bagaimana gambaran Jerman kalah pada Perang Dunia Kedua. Jadi kita ibaratkan aja kayak sebuah keributan di bar ya. Kita anggaplah ini Jerman adalah cowok yang bandel ya. Dia tuh tangguh, banyak banget catatan-catatan sejarah, kuat, tampak, menakutkan juga, dan suka banget berantem. Anggaplah sebelumnya itu Jerman itu udah dibanet dari bar ini gara-gara keributan sebelumnya. Tapi sekarang dia malah bandel banget itu dia kembali. Jerman masuk ngajak berantem salah satu orang di sana, si Polandia tentunya. Polandia sebenarnya juga petarung yang baik, tapi nggak sehebat Jerman. Polandia pun tumbang. Alhasil seisi bar itu gempar. Nah ini kita ibaratkan seluruh dunia itu jadi gempar. Pertarungan antar pengunjung itu pecah di mana-mana. Rusia mukul Finlandia, Jepang nendang Cina di pojokan, Prancis dan Inggris membentuk tim dan berteriak menunggu Jerman maupun Rusia agar menghentikan semuanya. Nah Jerman yang mendengarnya menghela nafas tuh sebentar, mengarah ke mereka berdua. Beberapa pukulan diberikan dan bam, Perancis tumbang. Memang sih Perancis sudah agak tua, tapi nggak ada yang menyangka dia dikalahkan semudah itu. Inggris yang melihat temannya sendiri tumbang langsung lari dong dari situ dan naik ke atas tangga nih anggapnya, sehingga Jerman kesulitan tuh memberikan pukulan karena si Inggris kabur cuy, kabur ke atas gitu. Nah si Jerman terlena dong dengan kesuksesannya dan mulai mengalihkan pandangannya ke musuh bebuyutannya. Rusia lah yang punya segalanya, udah kaya, juragan tanahnya tuh pengen ditempati Jerman juga, dan ya begitulah Rusia tuh mulai sempoyongan dan berdarah. Dan bam, dihantam lagi berkali-kali oleh Jerman. Giginya sampai copot, palanya bocor, tulangnya patah, dan tapi Rusia tidak segera tumbang. Itu ibaratnya kayak Rusia tuh biarpun dihantam habis-habisan masih tetap kuat dia cuy. Nah sementara Inggris tuh minta tolong ke teman-teman lamanya US, tapi US itu masih ragu-ragu, masih takut-takut, hingga tiba-tiba dia dipukul oleh Jepang tepat di wajahnya cuy, pakai kursi cuy. Dan Jerman ngakak ngeliat ini dan ikutan juga menentang US. Nah ini nih ilustrasinya nih, kurang lebih kayak gini nih, anggaplah ya sebuah kesalahan fatal sih. US ini cowok yang gede banget intinya ya, ini gambarannya. Dan sekarang tuh dia menggila, nendang Jepang dan mukul Jerman bersamaan. Sementara itu Jerman dan Rusia terus berkelahi cuy dengan sengit, berteriak dan saling memukul gitu kan. Tapi sekarang US dan Inggris datang ikut campur dan mukul Jerman dari belakang dengan apapun yang mereka punya, kayak balok kayu, gasper, dan rantai. Lagi-lagi gue mention ini masih ilustrasi kecil, ibaratnya itu sebuah pertempuran ya, atau keributan di bar, tapi kita gambarannya itu Perang Dunia Kedua. Kenapa Jerman gagal saat itu? Nah Jerman tuh kehilangan rusuknya. Nah ini nih, kehilangan rusuknya, rahangnya patah, ginjalnya juga kena. Nah Jerman jadi sempoyongan cuy. Rusia memberikan pukulan pamungkasnya dengan Jerman langsung ambruk. Jadi itu endingnya tuh, endgame-nya tuh Rusia sebenarnya yang hancurin betul-betul hancurin gitu. Ibaratnya dia yang nge-end si Jerman saat itu. Tapi US tuh mengalihkan pandangannya ke Jepang. Nah karena US mengalihkan pandangannya ke Jepang, dia tuh langsung menghantam dengan sangat keras dan Jepang tuh juga langsung ikut tumbang. Jadi US dan Jepang juga baku hantam sampai Jepang juga tumbang. Jadi ya perkelahannya jadi selesai. Kenapa Jerman kalah? Ya karena dia ngajak berantem Rusia, Inggris, dan US sekaligus. Lu bayangin negara sekuat itu dihantam, bahkan diajak berantem sama Jerman. Ini ngeri juga. BTW ini sumbernya dari Quora ya, kalian bisa langsung cek aja sumbernya di deskripsi kalau kalian mau baca. Nah, ada penjelasan Hitler juga nih ketika Ribbentrop berbicara dengannya seminggu sebelum bunuh diri di bunker. Hitler mengatakan kepadanya penyebab kekalahan militer yang sebenarnya adalah kegagalan angkatan udara Jerman. Karena banyak banget kegagalan Ribbentrop lebih dekat dengan kebenaran daripada yang mungkin dia sadari saat itu. Bagi sekutu dalam Perang Dunia Kedua, kekalahan Jerman adalah prioritas mereka. Itu sekutu ya. Italia dan Jepang juga tidak pernah memiliki ancaman yang sama dengan negara adik kuasa Eropa yang mereka lawan. Nah ini persis banget dengan yang gue jelaskan tadi secara ibaratnya perkelahian di bar ya. Nah kekalahan mereka meskipun mahal menjadi tak tertahankan cuy. Kunci untuk mengakhiri krisis dunia adalah kekalahan Jerman Hitler saat itu, karena emang dia dikeroyok habis-habisan sama negara besar ya. Hasil ini tidak ditentukan sebelumnya by the way, seperti yang sering disarankan setelah kerajaan Inggris bergabung dengan Uni Soviet ya dan Amerika Serikat pada tahun 1941. Sekutu itu harus mengerahkan dan menggunakan sumber daya mereka yang besar secara efektif di medan perang dan di udara.
Hasil ini tidak bisa diterima begitu aja cuy. Pasukan Inggris nyaris dikalahkan di mana-mana pada tahun 1942 ya. Seperti yang gue jelaskan tadi, pasukan Inggris ini dihantam juga cuy. Jadi ekonomi Amerika adalah ekonomi masa damai saat itu, tampaknya tidak siap untuk tuntutan kolosal dan perang total. Sistem Soviet hancur total pada tahun 1941. 2/3 dari kapasitas industrinya tuh ditangkap, bahkan dari udara, dan pasukan tanknya juga hancur. Ini adalah perang ya. Ribbentrop itu dengan sedih menyimpulkan bahwa Jerman bisa menang. Lu bayangin di saat dia lagi jatuhnya, dia masih bisa bilang Jerman bisa menang. Dia tuh dikeroyok loh cu. Jerman dikeroyok tapi masih bisa bilang kayak gitu. Lanjut aja. Perlawanan Soviet dalam beberapa hal itu adalah hasil yang paling mengejutkan. Para penyerang Jerman percaya bahwa komunisme Soviet adalah sistem yang korup dan primitif yang akan runtuh nantinya. Dalam kata-kata Goebbels, seperti sekotak kartu. Nah, ini Soviet kita seperti yang gue jelasin tadi itu adalah Rusia ya. Yang dimana ini adalah Soviet ini yang bakal endgame si Jerman, dia hancur gitu. Jadi ini juga betapa buruknya tentara merah berperang pada tahun 1941 di Perang Dunia Kedua saat itu. Jadi lebih dari 5 juta tentara Soviet itu ditangkap, bahkan di-kill ya dalam 6 bulan. Mereka bertempur dengan keberanian yang mencengangkan juga. Tapi di setiap tingkat pertempuran oleh pasukan yang lebih bersenjata tentunya, dan lebih terlatih, bahkan dipimpin dengan lebih baik. Situasi ini sepertinya tidak dapat disembuhkan ya, karena dalam 1 tahun nih pabrik-pabrik Soviet itu memproduksi lebih banyak teman-teman Jermannya yang kaya. Sampai-sampai tentara merah itu telah memulai transformasi menyeluruh dari basis teknis dan organisasi pasukan Soviet. Gila cuy. Dan kelakuan moralnya juga cuy dari Stalin nih. Si Stalin ini nih ikut-ikutan juga menghasilkan hasil yang sangat serius saat itu. Nah, mundurlah untuk angkatan bersenjata Jerman ketika operasi Uranus gitu kan pada tahun 1942 bulan November saat itu, menyebabkan pengepungan Stalingrad di Perang Dunia Kedua dan hilangnya angkatan darat ke-6 Jerman. Wah. Ini dia fakta sejarah dari kesalahan paling kritis yang menyebabkan kekalahan Jerman di Perang Dunia Kedua cuy. Gimana menurut kalian? Jadi ini ada 2 point of view ya, yaitu point of view sejarahnya dan point of view secara ilustrasi gambaran relate-nya dalam keributan bar misalkan. Jadi ini ngeri-ngeri sedap sih. Kekalahan kritis Jerman itu kayak dikeroyok habis-habisan. Cuma Jerman juga agak bandel cuy. Jerman emang cari gara-gara cuy di awal. Masalahnya cari gara-garanya bukan di negara-negara kecil ya. Dia tuh cari gara-gara di USA, Amerika, di Rusia. Intinya kayak negara-negara yang memang kuat banget gitu secara militer. Ini ngeri banget Hitler sih. Hitler, Stalingrad, bahkan Ribbentrop ya. Ini 3 orang yang agak ngeri-ngeri sedap nih. Jadi menurut kalian gimana? Komentar di bawah. Jangan lupa like, share, komen, dan subscribe. Sampai jumpa di video selanjutnya. Bye-bye.